Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Pak, aku lapar, Pak. Rintih kedua bocah kecil kakak beradik, yakni Dimas dan Tio. Dimas ini berusia 9 tahun, sedangkan Tio berusia 6 tahun. Sedangkan Pak Baron menatap kedua anaknya itu dengan perasaan sedih karena anaknya menahan rasa lapar karena belum makan dari semalam. Akhirnya dia pun menyuruh anaknya untuk menunggu sebentar di rumah. Pak Baron saat itu hendak pergi menuju ke warung untuk sekedar berhutang beras dan telur demi makan anaknya. Kalian tunggu di rumah sebentar ya. Bapak mau ke warung dulu cari hutangan biar kalian bisa makan, ucap Pak Baron. Iya, Pak. Segera Pak Baron pun bergegas untuk menuju ke warung. Dan setibanya di sana, pemilik warung langsung gak suka atas kedatangan Pak Baron. Karena dia tahu kalau Pak Baron itu bakalan hutang lagi. Dan benar dugaannya, Pak Baron datang mohon-mohon agar dia diberikan hutangan dan dia berjanji untuk minggu depan akan langsung bayar. Dia beralasan bahwa kedua anaknya itu di rumah sudah kelaparan. Akhirnya pemilik warung pun terpaksa memberikan apa yang diminta oleh Pak Baron. Namun dia berkata jika minggu depan tidak membayarnya, maka dia tidak akan kasihan lagi. Ya sudah, karena aku kasihan sama anak-anakmu, aku akan berikan hutangan lagi. Tapi awas saja kalau sampai minggu depan tidak membayar, aku tidak akan kasihan dan tidak akan memberikan hutangan lagi padamu. Ingat itu, ucap si pemilik warung. Iya Bu, makasih ya Bu, makasih banyak. Pak Baron itu mbok yo cari kerjaan. Apa nggak kasihan sama anak-anak sampai kelaparan gitu? Jangan cuma main judi terus, cari kerja yang benar, timbal si pemilik warung. Pak Baron pun hanya mengangguk dan menunduk malu mendengar perkataan dari ibu pemilik warung. Memang sebelumnya Pak Baron ini pernah kecanduan main judi, namun dia tidak pernah untung. Yang ada malah boncos terus. Namun untungnya kini dia sudah gak judi lagi. Setelahnya Pak Baron pun segera bergegas pulang ke rumah dan segera memasak makanan untuk kedua anaknya. Selama ini mereka tinggal di rumah hanya bertiga. Pak Baron ini adalah seorang duda anak dua. Istrinya meninggal tahun lalu usai sakit-sakitan dan malah ditinggal Pak Baron yang kesehariannya main judi mulu. Hingga pada akhirnya saat itu istrinya meninggal dan Pak Baron baru benar-benar berhenti main judi karena harus merawat kedua anaknya yang masih kecil dan harus memenuhi kebutuhannya. Pak Baron hanya bekerja di pasar sebagai kuli panggul. Sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan dirinya yang hanya judi-judi mulu sebelumnya, dia tidak mempunyai pengalaman apapun. Dan selama jadi kuli panggulan, perharinya dia hanya mendapatkan sedikit uang, dan itu pun dia bagi untuk kebutuhan dan juga melunasi hutang-hutangnya karena kalah judi. Setelah nasi dan telurnya telah matang, Dimas dan Tio pun makan dengan lahap. Terlihat seperti anak yang tidak pernah makan. Dan entah kenapa, sekarang hati Pak Baron merasa tersentuh saat mulai dekat dengan anak-anaknya. Apapun mungkin dari sekarang akan dia lakukan demi bisa membuat anaknya makan setiap hari, meskipun dia sendiri juga jarang makan. Setelah usai makan, Pak Baron meminta kepada Dimas untuk menjaga adiknya di rumah. Sedangkan dia akan berangkat ke pasar lagi untuk cari uang. Dim, kamu jaga adikmu yang bener ya, jangan berantem. Bapak mau berangkat kerja dulu cari uang. Iya Pak, hati-hati ya. Dan setibanya di pasar, Pak Baron langsung menawarkan jasanya pada ibu-ibu yang kadang belanja banyak sekali. Dan di situ tidak hanya Pak Baron saja yang menjadi kuli panggul, melainkan ada juga temannya. Kemudian Pak Baron membawa sebuah barang belanjaan dari seorang ibu-ibu untuk dibawa ke mobil. Dan setibanya di mobil, dia langsung meletakkan barang itu. Ini Bu, sudah saya taruh semuanya. Iya Pak, makasih ya, ini uangnya. Iya Bu, sama-sama, terima kasih banyak ya Bu.
Di pasar itu, ada juga temannya yang bernama Babin. Dia dulunya juga judi bareng, ikut jadi kulit di pasar tersebut. Setelah mendapatkan uang pertama, akhirnya Pak Baron mencari orang lagi supaya dia bisa mengumpulkan uang banyak karena untuk memenuhi kebutuhan dan bayar hutangnya di warung. Cuaca hari itu begitu terik dan panas. Pak Baron dan Pak Babin memutuskan untuk rehat di ruko yang kelihatan tutup karena memang kosong. Mereka rehat sambil meminum es teh yang mereka beli di kios sekitar pasar itu. Pak Baron dan Pak Babin saling beradu nasib kala itu, karena memang Pak Babin juga orang yang gak berpunya. Aku lagi pusing banget ini, Bin. Sama kali bukan kamu aja, aku juga lagi pusing. Kebutuhan banyak, istri ngomel terus. Tadi aja, Bin, aku sampai mon-mon di warung minta utangan dan aku janji mau bayar minggu depan. Tapi duit saja dapatnya nggak seberapa, aku bingung nanti bayar utangnya pakai apa. Anak-anakku kelaparan dari semalam, tapi untungnya tadi aku dapat utangan, ucap Pak Baron. Namun tiba-tiba saja, Pak Babin ini cerita kalau dia dengar rumor dari kawan lamanya yang ada di daerah lain. Di situ katanya ada yang bisa membuat orang jadi kaya cepat secara mendadak, dan mungkin itu bisa dibilang adalah pesugihan. Ron, aku dengar dari kawan lamaku yang ada di daerah lain, katanya sih ada yang bisa buat orang jadi kaya secara cepat. Katanya di sana sudah ada banyak orang yang manjur dan terbukti kaya usai mendatangi tempat itu. Ah, masa sih, Bin? Emangnya kapan kawanmu bilang? Kemarin, Ron, pas kamu tidak berangkat ke sini, dia mampir katanya habis jalan-jalan. Oh ya, Ron, dia juga ngasih tahu alamat tempat dukun pesugihan itu sama aku, karena katanya siapa tahu aku minat. Pak Babin ini berencana untuk mengajak Pak Baron untuk pergi ke sana bareng biar dia nggak sendirian. Yuron, ikut aku ke sana. Kita ke sana bareng. Aku udah bosan hidup miskin dan bini ngomel-ngomel terus. Aku pengen cepet jadi orang kaya, Ron. Pak Baron yang mendengar tawaran itu sempat berminat, namun dia bingung tidak punya ongkos ke sana. Lagian kalau dia pergi nanti Dimas dan Tio mau sama siapa nantinya? Aku sih minat aja, Bin. Aku juga sudah bosan sekali hidup miskin. Tapi aku mikirin anak-anak. Nanti mereka di rumah sama siapa? Lagian aku juga gak ada ongkosnya untuk pergi ke tempat itu. Udah, tenang aja. Nanti uangnya pakai punyaku aja dulu. Soal anakmu nanti bisa dititipkan di rumahku sama istriku, timbal Pak Babin. Lah tapi nanti kalau istrimu tanya gimana? Bilang aja nanti alasan kita mau cari kerjaan di luar daerah. Ya udah deh, kalau gitu nanti kita berangkat. Pak Baron pun akhirnya mau. Lagian Pak Babin juga yang nawarin sendiri, dan Pak Babin juga bilang mungkin minggu depan mereka kesananya. Kita mau berangkat kapan? Mungkin minggu depan aja ya kayaknya. Dan setelah dirasa cukup untuk istirahat, mereka pun kembali bekerja untuk mencari orang lagi untuk jasa panggul, membawakan barang yang sudah dibelanjakan di pasar. Hari itu, Pak Baron lumayan mendapatkan banyak orang yang memakai jasanya itu. Dan tak terasa hari pun sudah mulai sore. Saat itu Pak Baron yang sudah penuh dengan peluh keringat karena awannya sangat panas sekali. Dia pun segera beranjak pulang. Dan beberapa saat kemudian Pak Baron pun sampai di rumah. Anak-anaknya sudah menunggu di depan teras. Kalian sedang apa di depan? Tanya Pak Baron. Nungguin Bapak. Ya udah, ini Bapak ada jajan buat kalian. Asik, makasih ya Pak. Saat itu Dimas dan Tio sangat senang sekali setelah mendapatkan jajan yang dibelikan oleh Pak Baron. Memang tadi sebelum pulang Pak Baron membelikan jajan terlebih dahulu karena uang yang didapatkan dari itu lumayan. Pak Baron yang capek pun ikut duduk di samping anak-anaknya sembari mencari angin karena sangat gerah. Pak, aku lapar, ucap Tio. Itu kan kamu masih makan jajan, itu biar ngeganjal perut kamu dulu ya. Ini gak kenyang, Pak. Emangnya nasi di dalam sudah habis? Sudah, Pak. Kan tadi siang buat makan siang, timbal Dimas. Ya udah kalau gitu Bapak rebusin singkong dulu ya. Iya, Pak. Saat itu Pak Baron pun langsung beranjak ke belakang rumahnya untuk memetik singkong karena memang di belakang rumahnya itu ada pohon singkong.
Dan malam harinya, Pak Baron dan anak-anaknya duduk bersama sambil makan singkong rebus. Kala itu Pak Baron juga mengatakan kepada anak-anaknya kalau dia besok akan pergi dan akan menitipkan mereka di rumah temannya. Dimas, Tio, besok Bapak mau pergi keluar kota dulu ya. Nanti kalian nginep di rumah temannya Bapak. Kalian jangan nakal di sana ya, harus nurut. Tapi emangnya Bapak mau ngapain? Terus lama atau tidak Pak? Cecar Dimas. Enggak lama nak, paling cuma 2 hari saja. Bapak mau cari informasi kerjaan di sana. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Sementara di sisi lain, Pak Babin dengan keluarganya yang juga sedang makan malam bersama, dia mulai cerita kepada istrinya soal anaknya Pak Baron yang nanti akan ikut menginap untuk beberapa hari. Bu, besok Bapak mau pergi sama Pak Baron dulu ya. Mau apa Pak? Bapak mau keluar kota Bu, nyari kerjaan. Yang benar Pak. Nanti jangan-jangan Bapak mau main judi lagi. Enggak Bu, Bapak kan udah bertaubat. Oh iya Bu, nanti anak-anaknya Pak Baron juga mau dititip di sini untuk beberapa hari, nggak apa-apa ya? Ya udah nggak apa-apa Pak, tapi perginya lama nggak? Enggak Bu, paling cuma 2 hari aja. Setelah selesai makan malam, Pak Babin dan istri serta anaknya segera tertidur karena malam sudah larut. Singkat cerita, minggu pun telah tiba. Pak Baron membawa kedua anaknya itu untuk ke rumahnya Pak Babin. Dan sesampainya di rumahnya Pak Babin juga sudah bilang sama istrinya kalau mungkin Dimas dan Tio akan menginap di rumahnya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah datang kamu Ron, sini masuk. Bu, saya titip anak-anak saya dulu ya Bu. Ibu nggak keberatan kan? Ucap Pak Baron pada istrinya Pak Babin. Oh iya Pak Baron, gak apa-apa. Saya malah senang nantikan anak saya ada teman mainnya. Istrinya pun tidak apa-apa, dia senang malah karena anaknya ada teman untuk main. Untungnya Dimas Tio nurut usai dijelaskan oleh Pak Baron. Dan tepat pukul 10 pagi, Pak Baron dan Pak Babin menggunakan motornya menuju ke terminal. Dia kemudian menitipkan motornya di titipan. Mereka akan pergi ke sana menggunakan bus karena jaraknya lumayan jauh. Dan dalam perjalanan, mereka menghabiskan waktu untuk tidur di dalam bus supaya tak terasa selama perjalanan. Hingga beberapa jam kemudian, kernet pun membangunkan mereka karena sudah sampai. Pak, bangun Pak, sudah sampai. Oh, iya Mas. Mereka pun lalu turun dan mampir ke sebuah warung yang ada di terminal untuk mengisi perut terlebih dahulu. Dan selama perjalanan ini semua dibayarin oleh Pak Babin dulu, yang entah katanya dapat uang itu dari uang simpanannya. Bin, aku gak enak sama kamu nih karena semua kamu yang bayarin. Udah santai aja. Nanti kalau kita sama-sama berhasil kaya raya, kan kamu bisa ngembalin uangnya. Tapi ngomong-ngomong, kamu dapat uang dari mana? Kan katanya kamu gak punya uang. Istrimu saja katanya selalu ngomel. Tanya Pak Baron penasaran. Ini uang simpanan aku selama ini sama istriku. Memang selama ini tidak pernah digunakan karena rencananya mau buat bangunan rumah meskipun setiap hari kekurangan sih. Lah terus istrimu tahu soal ini gak? Ya gak tahu lah, aku kan ngambilnya diam-diam. Kalau tahu nanti aku dimarahi habis-habisan. Duh, lah terus nanti kalau ketahuan gimana? Udah tenang aja, kan nanti kalau berhasil aku juga pasti dapat uang lebih banyak lagi. Nanti kan cuma tinggal kembaliin aja uang yang aku ambil ini. Sembari makan di warung, Pak Babin juga numpang nanya sekalian sama bapak pemilik warung. Pak Babin menyodorkan kertas bertuliskan alamat pada si bapak warung itu. Maaf Pak, mau nanya Bapak tahu tempat ini nggak? Tanya Pak Babin. Oh ini saya tahu Mas. Kalian nanti harus naik angkot warna hijau itu. Nanti bakalan sampai di desa kah? Bilang aja sama kernet, pasti dia tahu. Oh ya udah Pak, makasih banyak ya Pak. Usai makan, mereka pun melanjutkan perjalanannya dan menaiki angkot hijau sesuai usul si bapak warung tadi.
Dan benar saja si kernet itu tahu alamat yang sudah ditunjukkan oleh Pak Babin. Malahan kernet itu menanyakan pada mereka mau apa mereka datang ke tempat mbah-mbah itu. "Lah memangnya kalian mau ngapain datang ke tempatnya Mbah Dukun?" tanya si kernet. Pak Babin kaget karena ternyata mbah-mbah itu memang sudah dikenal banyak orang di situ. Kemudian Pak Babin bilang kalau mereka hanya ada keperluan biasa saja. Sebenarnya si kernet gak usah nanya pun, seharusnya dia sudah tahu apa maksud mereka akan menemui mbah itu. Ternyata meskipun dukun itu terkenal, justru warga sekitar tidak pernah memakai pesugihan dari dukun itu. Entah apa alasannya, aku kurang paham. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya turun di desa K dan bertanya pada warga sekitar. Saat itu mereka berdua berjalan sembari mencari orang yang lewat untuk bisa ditanyai soal rumah dukun itu. "Maaf Pak, saya mau nanya, rumahnya mbah-mbah ini di mana ya?" "Oh, itu rumahnya ada di tengah hutan Mas. Rumahnya bercat dinding warna coklat." "Oh gitu ya Pak, ya udah Pak kalau gitu, makasih ya Pak." Memang di dalam hutan yang akan mereka datangi itu, ada beberapa rumah di sana. Tidak hanya rumah dukun itu saja. Mungkin lebih tepatnya dibilang rumah itu ada di pemukiman yang paling dalam. Segera mereka pun berjalan menuju ke rumah yang sudah ditunjukkan oleh bapak-bapak tadi. Akhirnya sampailah mereka di sebuah rumah bercat dinding warna coklat. Hawanya suram sama persis dengan yang diucapkan oleh bapak tadi. Dan tiba-tiba entah kenapa mereka merasakan hawa yang berbeda. "Bin, aku kok merinding ya. Udah ayo udah sampai sini gak usah berubah pikiran." Lalu mereka pun mengetuk pintu karena rumahnya terlihat tertutup dan sepi sekali. Tak berselang lama muncullah seorang kakek-kakek tua yang bernama Bajari dan menyuruh mereka untuk langsung masuk ke dalam. Pak Babin saat itu bertanya apakah Bajari bisa bantu untuk menjadikan mereka kaya mendadak. Bajari pun mengiyakan, namun dia meminta mahar untuk per orangnya 5 juta rupiah. "Maaf Mbah, sebelumnya apa Mbah bisa bantu kami biar bisa jadi kaya mendadak?" "Tentu aku bisa, tapi itu semua ada syaratnya. Masing-masing dari kalian harus membayar mahar sebesar 5 juta rupiah. "Aduh, maaf Mbah, tapi saya punyanya cuma 8 juta Mbah, apakah boleh?" Ya sudah, tidak apa-apa 8 juta saja. Walaupun kurang, hitung-hitung aku kasih diskon buat kalian karena kalian sudah jauh-jauh datang kemari." Pak Babin dan Pak Baron pun senang ketika mendengar keputusan dari Mbak Jari itu. Dan tepat malam harinya, Mbak Jari ngajak Pak Babin dan Pak Baron ke sebuah lahan dekat sungai. Ternyata di sana ada tanah yang kebanyakan digunakan warga sekitar untuk membuat batu bata. Namun tempat itu sudah nggak digunakan karena katanya sudah angker. Bajarek menyuruh Pak Baron dan Pak Babin untuk melepas bajunya dan mengoleskan tanah yang sudah dicampur dengan air itu ke tubuh mereka. Dan mereka disuruh bertapa di sebuah batu yang ada di situ. "Sekarang lepaskan baju kalian dan nanti kalian harus bertapa di sebuah batu itu." Saat itu mereka langsung melepas semua pakaian dan duduk di batu besar itu. Kemudian Bajarik memberikan pesan kepada Pak Babi dan Pak Baron kalau nanti bakalan datang sosok penunggu di sini dan mereka disuruh untuk meminta kekayaan padanya. "Selama kalian nanti bertapa, akan ada banyak gangguan yang akan kalian alami. Tapi jangan pedulikan hal itu. Nanti akan ada sosok penunggu sini dan kalian mintalah kekayaan padanya." "Baik Mbah, kami paham," ucap mereka berdua. "Dan ini mantranya, nanti kalian baca saat sedang melakukan ritual." Kemudian Bajarik memberikan sebuah mantra dan setelahnya Bajarik pun pergi ke rumah meninggalkan mereka berdua. Kemudian Pak Babin dan Pak Baron fokus sendiri-sendiri merapalkan mantranya tanpa saling bicara. Sebenarnya mereka kedinginan karena nggak memakai baju. Apalagi mereka dekat dengan sungai yang anginnya dingin sekali. Mereka sampai merinding karena hawa dingin yang menusuk ke dalam tubuh mereka. Dan beberapa saat kemudian, mereka mendengar ada suara langkah kaki dari belakang tubuh mereka.
Sontak mereka langsung terperanjat, akan tetapi mereka teringat dengan ucapan Bajari untuk tidak menghiraukan gangguan apapun. Mereka pun tetap fokus merapalkan mantranya, melakukan ritual dengan tenang. Setelah itu, mereka malah dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengikik dan suaranya terdengar jelas dan dekat sekali. Bahkan saat itu, seketika hembusan angin kencang datang membuat mereka pun semakin kedinginan. Bulu kuduk mereka sampai berdiri ketakutan. Mereka berdua terus berkomat-kamit membacakan mantranya. Tepat di hadapannya itu ternyata ada sosok kuntilanak yang berhenti di depan wajah, sangat mengerikan dan sangat menyeramkan. Akan tetapi mereka berusaha tidak menatap ke arahnya karena mereka sedang fokus membacakan mantranya. Namun sosok itu terus tertawa, hingga perlahan-lahan sosok itu pun akhirnya pergi menghilang dengan sendirinya dan sudah tidak menampakkan wujudnya lagi di sekitar mereka. Sesaat kemudian, mereka terkejut saat mencium bau busuk yang sangat menyengat. Ternyata di belakang mereka itu ada sosok pocong yang sangat menyeramkan dengan wajah hitam dan penuh dengan darah. Namun tak berselang lama, sosok pocong itu juga pergi. Kemudian sekitar setengah jaman setelah melakukan pertapaan, tiba-tiba saja datanglah sebuah angin kencang membuat suasana itu semakin mencekam. Mereka mendengar derap langkah kaki yang berdebu membuat sekitar seakan bergetar. Ada sosok yang mendekat ke arah mereka, namun mereka masih memejamkan matanya. Lalu sosok itu kemudian berseru kepada Pak Babi dan Pak Baron. Bukalah mata kalian, ritual kalian sudah berhasil. Silakan kalian minta apa yang kalian mau. Serentak Pak Babi dan Pak Baron membuka kedua matanya dan mereka terkejut mendapati sosok genderuwo tinggi besar berdiri tepat di hadapannya. Namun yang aneh dari sosok genderuwo yang ada di hadapannya itu, sosok genderuwo itu berwarna merah pekat. Lalu Pak Baron dan Pak Babin segera meminta agar bisa kaya. Kita berdua ingin hidup kaya dan ingin hidup sejahtera banyak uang. Kemudian sosok genderuwo itu menyuruh mereka berdua untuk mencabut 5 helai bulu merahnya. Cabutlah 5 helai bulu merahku ini. Setelah ini, nanti kalian harus simpan di dalam rumah, tepatnya di dalam lemari. Dan nanti setiap seminggu sekali, kalian harus menaruh sesajen di dekat penyimpanan bulu itu. Dan kalian harus menyiapkan ayam mentah 2 ekor untukku. Baik, kami mengerti. Kemudian sosok itu pun menghilang dari hadapannya. Setelah itu mereka pun kembali ke rumahnya Mbak Jari. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai juga di rumahnya Mbak Jari. Terlihat di sana, Mbak Jari akan melakukan ritual lagi untuk menjambi bulu genderuwo abang itu. Di dalam ruangan ritual itu sudah ada kemenyan yang dibakar. Lalu Mbak Jari berkomat-kamit membacakan mantranya. Setelah itu Mbak Jari memberikan sebuah botol dan diberikan kepada Pak Babin dan Pak Baron untuk meletakkan bulu genderuwo itu. Taruh bulu itu ke dalam sini. Iya Mbah, baik. Sekarang kalian bisa pulang. Baik Mbah, terima kasih banyak ya Mbah. Kalau begitu kami pamit pulang dulu. Setelahnya mereka pun kembali pulang ke rumah. Mereka berdua melewati jalanan tengah hutan sekitar pukul 3 dini hari dan sangat gelap sekali. Awalnya sebenarnya mereka takut, akan tetapi mereka harus tetap berjalan melewati jalanan itu yang gelap dan sangat menyeramkan. Mereka yang kala itu sedang berjalan berdua di dalam hutan mendengar banyak suara hewan-hewan malam yang saling bersahutan. Dan tiba-tiba saja mereka terkejut ketika mendengar ada suara wanita yang menangis dan juga tertawa mengikik, membuat mereka langsung ketakutan. Padahal tadi saat mereka sedang melakukan ritual mereka biasa saja takutnya. Tapi entah kenapa sekarang malah mereka merasakan rasa takut yang berlebih. Karena memang penasaran, akhirnya mereka berdua pun mencoba menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mendapati sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan ada di belakang mereka. Sontak mereka pun langsung berteriak, dan saat itu juga tubuh mereka langsung terasa kaku. Namun sesaat kemudian sosok itu pun akhirnya menghilang juga. Dan segeralah mereka beranjak pergi untuk melanjutkan perjalanan lagi untuk keluar dari dalam hutan itu.
Malam itu, mereka juga mencari angkutan untuk bisa pulang ke terminal dan nantinya mereka akan naik bus pulang ke rumah. Duh, malam-malam gini ya belum ada angkutan lah, Bin. Ya udah kalau gitu kita jalan kaki aja lah. Akhirnya saat itu mereka berjalan kaki sampai beberapa saat kemudian mereka melihat ada pangkalan ojek bapak-bapak yang ngojek sampai malam hari. Kala itu mereka pun akhirnya naik ojek untuk menuju ke terminal. Dan setengah jam kemudian akhirnya mereka pun sampai di terminal. Sesampainya di sana Pak Babi dan Pak Baron melanjutkan kembali perjalanan naik bus di terminal tersebut menuju ke rumah. Dan selama perjalanan mereka tertidur di dalam bus. Singkat cerita, hari pun berganti. Pak Baron menaruh bulu itu di lemari saat malam hari, saat anak-anaknya sudah tertidur. Dan pagi harinya, Pak Baron terkejut saat membuka lemari dan mendapati uang yang begitu banyak sekali ada di dalam lemari. Senanglah tuh Pak Baron, kemudian dia mengambil beberapa uang untuk membayar hutangnya yang ada di warung. Pak Baron juga berniat untuk membuka usaha sendiri. Dia nantinya akan menyewa kios di pasar untuk berjualan baju di sana. Namun hal itu dia lakukan supaya untuk menutupi pesugihan yang dilakukannya tersebut. Begitu juga yang dialami oleh Pak Babin, tidak jauh berbeda dengan Pak Baron. Dan pagi itu, Pak Baron pamitan kepada anak-anaknya untuk pergi ke warung sebentar. Dim, kamu jagain adikmu dulu ya. Bapak mau kemana? Bapak mau bayar utang dulu di warung bentar. Oh iya Pak. Saat itu segera Pak Baron pun beranjak pergi menuju ke warung dan sesampainya di sana dia langsung melunasi semua hutangnya itu. Kini Pak Baron pun seneng banget karena dia bisa membelikan makan enak untuk anak-anaknya. Sesajen juga tidak lupa selalu diberikan setiap seminggu sekali serta ayam mentah 2 ekor. Pak Baron juga selalu menutup pintu kamarnya, melarang Dimas dan Tio untuk masuk ke dalam kamarnya. Namun semenjak Pak Baron sudah melakukan pesugihan, hidupnya tidak tenang karena dia selalu diteror dan diganggu oleh sosok-sosok yang mengerikan. Suatu malam, Pak Baron yang sedang duduk di depan rumah sembari merokok dan makan cemilan untuk menikmati suasana malam hari, sementara anak-anaknya sudah pada tidur. Dia yang ada di depan teras rumah dikejutkan dengan bayangan putih yang melesat masuk ke dalam rumah. Dan saat itu Pak Baron pun merinding tubuhnya. Kala itu hembusan angin datang kencang membuat suasana semakin dingin. Pak Baron pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumahnya. Dia memilih nonton TV dan akan bergadang karena akan menonton pertandingan bola yang nanti akan tayang hari ini. Dan saat tengah malam Pak Baron sendirian nonton bola, tiba-tiba saja Pak Baron merasa ada yang mencolek pundaknya. Seketika dia pun menoleh ke belakang, akan tetapi saat Pak Baron menengok ke belakang, tidak ada apapun di sana. Sontak tubuhnya pun langsung merinding ketakutan. Seketika Pak Baron malah dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu rumahnya. Siapa ya malam-malam gini ada yang ketuk pintu? Pak Baron pun langsung beranjak untuk membukakan pintunya. Akan tetapi saat pintu rumahnya itu dibuka, Pak Baron terkejut ketika mendapati sosok pocong dengan wajah hitam legam dengan mulut yang menganga. Hingga pada akhirnya Pak Baron pun pingsan karena tak kuat melihat sosok pocong itu. Keesokan paginya, Dimas sudah bangun lebih dulu dan dia terkejut melihat bapaknya terbaring di lantai. Bapak, Pak bangun Pak. Disusul dengan Tio yang juga baru bangun langsung menghampiri. Mas, Bapak kenapa Mas? Sesaat kemudian akhirnya Pak Baron pun tersadar dan kepalanya masih terasa pusing. Akhirnya hari itu Pak Baron tidak ke kios, dia memilih istirahat di dalam kamar. Singkat cerita, 6 bulan berlalu, Pak Baron kini hidup enak. Dia sudah bisa merenovasi rumah dan anak-anaknya sudah disekolahkan. Bahkan usaha kios bajunya itu pun laris manis sehingga semakin kaya dan banyak uanglah dia. Hingga suatu kejadian terjadi pada keluarganya itu. Ternyata sosok itu mengincar anak-anak orang tuanya yang melakukan pesugihan dengannya. Suatu hari, Pak Baron sedang pergi ke kios. Tio ini iseng mau masuk ke dalam kamarnya Pak Baron karena pintunya lupa dikunci.
Saat itu, Tio melihat ada sesajen di kamarnya Pak Baron. Banyak sekali buah-buahan. Yang namanya anak kecil, dia pun langsung mengambil buah itu dan langsung memakannya. Mendadak Tio ini ditampakin sosok genderuwo dan sosok itu langsung membuat Tio ketakutan. Tubuhnya itu langsung kejang-kejang, lalu dia pun meninggal dunia. Dia tewas jadi tumbal atas apa yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Bahkan ayahnya tidak tahu akan hal itu. Dan itulah tipu daya dari sosok genderuwo itu. Namun tadi sebelum Tio meninggal, dia sempat berteriak minta tolong karena ketakutan melihat sosok tinggi besar dengan kedua mata yang merah menyala, sangat menyeramkan. Sementara saat itu Dimas sedang berada di kamar mandi. Beberapa saat kemudian Dimas yang sudah selesai buang air kecil, dia yang sempat mendengar teriakan dari Tio. Tepatnya dari arah kamar bapaknya. Dia langsung bergegas menyusul dan kaget saat mendapati adiknya itu telah meninggal dunia. Dimas pun menangis histeris sambil terus memanggil nama Tio untuk bangun. Namun percuma karena Tio sudah meninggal dunia. Saat itu Dimas hendak mencari bantuan warga. Namun sosok itu langsung membanting pintu kamar dengan kencang sekali sehingga pintu itu tidak bisa dibuka. Dan mendadak sedetik kemudian, sosok itu kembali menampakkan wujudnya tepat di hadapan Dimas. Sosok itu tinggi besar, sangat menyeramkan sekali dengan kedua mata merah menyala dan bulu tubuhnya berwarna merah semua. Dimas langsung terdiam kaku, kemudian dicekik oleh sosok tersebut sampai meninggal dunia. Dia tergeletak sudah tidak bernapas di kamar Pak Baron. Dan siang harinya, Pak Baron yang baru saja pulang dari kios, dia terkejut ketika menemukan semua anaknya itu sudah tergeletak tak bernyawa. Tepatnya di lantai di dalam kamarnya tempat dia biasa melakukan ritual. Dia lupa untuk mengunci pintu saat pergi ke kios tadi. Sontak Pak Baron pun langsung menangis sejadi-jadinya sambil memeluk tubuh kedua anaknya itu yang sudah tidak bernyawa. Dia menyesal karena anaknya itu meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan dan bahkan misterius. Akhirnya Dimas dan Tio pun dimakamkan hari itu juga. Usai pemakaman selesai, muncullah rasa penyesalan pada diri Pak Baron karena telah melakukan pesugihan dan anaknya itu mungkin saja telah dijadikan korban tumbal pesugihan yang telah dia lakukan sendiri. Malam harinya Pak Baron sedang sedih, mendadak dia malah didatangi oleh sosok tinggi besar itu. Sosok itu tertawa senang karena berhasil menjebak Pak Baron. Pak Baron marah dan hendak melawan sosok itu namun dia tidak bisa. "Kenapa kau membunuh anak-anakku?" Sosok itu hanya tertawa puas dan senang. "Kurang ajar kau, padahal kita tidak ada perjanjian seperti itu. Tapi kenapa anakku kau bunuh?" Saat Pak Baron bangkit dengan wajah marah dan murkanya itu, dia hendak menyerang sosok tersebut. Namun malah sosok itu mengangkat tubuhnya Pak Baron dan membuatnya tergantung, sehingga dia kesusahan untuk bernapas. Kedua matanya Pak Baron sampai melotot dan lidahnya menjulur ke depan, hingga pada akhirnya dia pun yang kehabisan napas, akhirnya tewas di situ. Dan kemudian tubuhnya itu dihempaskan oleh sosok tersebut dan digebrakan ke dinding kamarnya. Kedua mata Pak Baron sampai melotot, bahkan lidahnya itu menjulur ke depan, hingga pada akhirnya Pak Baron sudah tidak bernyawa. Pagi harinya, Pak Baron ditemukan tetangga yang pagi itu hendak memberikan makan kepada Pak Baron. "Pak Baron, Assalamualaikum." Karena tidak ada sautan dari dalam, dan kebetulan pintu rumahnya itu tidak dikunci, tetangganya pun terpaksa langsung masuk ke dalam. Dia mendapati tubuh Pak Baron sudah membiru dan ada bekas cekikan di lehernya. Paniklah dia dan segera mencari pertolongan. Beberapa saat kemudian para tetangga pun datang dengan panik. "Ada apa, Bu?" "Itu Pak Baron sudah meninggal di dalam." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita bantu segera." Dan hari itu juga jenazah Pak Baron langsung menyusul anak-anaknya yang baru 1 hari meninggal dunia. Bahkan jasadnya itu mengalami keganjilan-keganjilan saat hendak dimakamkan. Saat sedang dimandikan, tubuhnya Pak Baron ini mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Bahkan kedua matanya itu melotot tak bisa ditutup, serta lidah yang menjulur ke depan.
Sungguh sangat mengerikan sekali, membuat para petakziah menggunjing jenazahnya tersebut. Karena para warga merasa ada yang aneh, akhirnya mereka pun menyuruh seorang ustadz untuk menerawang apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan Pak Baron semasa hidupnya. Dan saat itu juga, Ustadz Ari membacakan doa-doa kemudian menutup kedua matanya untuk menerawang. Kala itu tiba-tiba saja suasana begitu berbeda karena tiba-tiba datanglah sebuah hembusan angin sangat kencang sekali, membuat jendela serta pintu rumah Pak Baron itu menggebrak dengan sendirinya. Sesaat kemudian para petakziah dikejutkan dengan sebuah bayangan hitam yang melesat masuk ke dalam ruangan rumah itu. Astagfirullahaladzim. Beberapa saat kemudian akhirnya Ustadz Ari pun sudah selesai menerawang. Menurut penuturan Ustadz yang hadir kala itu, ternyata selama hidupnya Pak Baron ini dia sudah melakukan pesugihan. Imbasnya adalah keluarganya sendiri yang menjadi korban. Warga yang mendengar penuturan dari sang ustadz langsung berucap istighfar dan mereka merasa iba pada jasad Dimas dan Tio yang meninggal gara-gara kelakuan orang tuanya sendiri. Para warga pun mendoakan arwah Dimas dan Tio supaya bisa tenang di alam sana. Kalau gitu, ini gimana Pak Ustadz jenazahnya? Sudah biarkan saja seperti itu. Mungkin memang takdirnya dia meninggal seperti itu. Sebaiknya kita doakan sama-sama saja. Saat itu mereka pun melakukan doa bersama di rumah sebelum jenazahnya Pak Baron akan dimakamkan. Dan setelah selesai jenazahnya itu pun segera dibawa ke pemakaman yang terdekat untuk dikuburkan. Jenazahnya Pak Baron dimakamkan di samping makam kedua anaknya sendiri. Sementara di rumahnya Pak Babin, dia juga mengalami hal yang sama. Namun untungnya istri dan anaknya itu berhasil diselamatkan. Hanya Pak Babin yang meninggal dunia, kemudian dibantu oleh sang ustadz juga. Sosok itu berhasil diusir dari rumahnya Pak Babin. Dan sebelum Pak Babin meninggal itu, dia sedang duduk di depan teras rumahnya. Dia ditampakin oleh sosok genderuwo yang berbulu merah yang sangat mengerikan. Bahkan kedua matanya itu menatap tajam ke arah Pak Babin. Sontak Pak Babin pun langsung merinding, tubuhnya pun gemetaran. Lalu Pak Babin pun langsung segera masuk ke dalam kamarnya dan berlari terburu-buru. Hingga pada malam itu, Pak Babin lupa tidak memberikan sajen. Dia malah langsung tidur karena ketakutan. Keesokan harinya, istrinya yang sedang pergi mengantarkan anaknya ke sekolah TK dan pulangnya nanti sekitar jam 10. Sementara Pak Babin di rumah saja karena dia juga sudah memiliki usaha, jadi dia hanya diam di rumah. Saat dia berada di dalam kamar sedang mainan HP, tiba-tiba saja Pak Babin dikejutkan dengan bayangan hitam yang masuk ke dalam kamarnya. Dan bayangan itu kemudian berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan, yaitu sosok genderuwo abang yang sudah melakukan perjanjian dengannya. Sosok itu murka karena Pak Babin kemarin belum memberikan sesajen padanya. Pak Babin ketakutan, tubuhnya gemetaran, jantungnya pun berdegup sangat kencang sekali. Kau akan kubunuh sekarang. Kenapa? Apa salahku? Tanya Pak Babin. Kamu tidak memberikan sajen kepadaku kemarin. Jadi sebagai gantinya, kamu sendiri yang akan menjadi makananku. Dan saat itu pun Pak Babin hanya berteriak ketakutan. Saat itu Pak Babin baru tersadar kalau dia belum memberikan sajen kemarin. Segera sosok itu langsung mengangkat tubuh Pak Babin dan mencekik lehernya kuat-kuat. Hingga matanya langsung melotot dan lidahnya menjulur ke depan. Kemudian tubuh Pak Babin dibanting kuat-kuat oleh sosok itu sampai kepalanya berdarah kebentur dipan. Dia pun tewas tergeletak di dalam kamarnya sendiri. Kemudian pukul 10, anak dan istrinya pulang dan saat itu istrinya terkejut ketika melihat suaminya penuh darah dan tidak berdaya yang ternyata sudah tidak bernyawa. Kemudian hari itu juga jenazah Pak Babin akan segera dimakamkan. Ustadz Ari datang ke rumah Pak Babin untuk bertakziah. Hawa yang ia rasakan di rumah itu sangat panas sekali. Karena kebetulan rumahnya Pak Babin dan Pak Baron itu satu desa. Jadi ustadznya yang terkenal di desanya itu adalah Ustadz Ari, yang juga datang di pemakaman Pak Baron dulu. Saat itu Ustadz Ari menerawang isi rumahnya Pak Babin dan dia terkejut saat melihat ada sosok genderuwo abang yang bersemayam di dalam kamarnya Pak Babin.
Kala itu jenazah Pak Babin juga mengalami keganjilan dengan kedua mata yang melotot tajam dan lidah menjulur ke depan tidak mau dimasukkan kembali. Istrinya menangis melihat suaminya mengalami kejadian aneh seperti itu. Dan setelah Ustadz Ari menerawang, dia memberitahukan semuanya kepada istrinya Pak Babin. Sebelumnya maaf Bu, saya harus memberitahukan semua ini. Setelah saya terawang, ternyata Pak Babin ini sudah menyimpang. Maksudnya gimana Pak? Pak Babin sudah melakukan pesugihan dan dia meninggal kemungkinan telah dijadikan tumbal oleh sosok tersebut. Kala itu istrinya langsung beristighfar dan dia juga tidak menyangka kalau suaminya telah meninggal dengan cara mengenaskan. Dan dia juga tidak menyangka kalau ternyata suaminya telah melakukan pesugihan. Akhirnya para petakziah pun langsung pada bergunjing, terutama para ibu-ibu. Istri Pak Babin pun malu dengan kelakuan suaminya itu, namun mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Kemudian Ustadz Ari juga mengatakan ada beberapa sosok yang masih mendiami rumah ini. Kemudian istri Pak Babin meminta bantuan Pak Ustadz untuk mengusir sosok itu. Akhirnya saat itu juga Ustadz Ari segera membacakan doa-doa. Tak hanya kelas demi receh yang dilawan oleh Ustadz Ari, bahkan sosok genderuwo abang itu juga bertarung melawan Ustadz Ari. Suasana rumah kala itu langsung mendadak mencekam, disertai dengan hembusan angin yang tiba-tiba datang disertai dengan bau busuk. Hingga setelah beberapa saat kemudian, pertarungan pun dimenangkan oleh Ustadz Ari. Dan Ustadz Ari berhasil mengusir sosok itu dari dalam rumah. Namun jenazahnya Pak Babin ini tidak bisa dibenarkan. Kondisi kedua matanya terus melotot dan lidahnya yang menjulur keluar. Akhirnya terpaksa jasadnya akan tetap dimakamkan dengan keadaan seperti itu. Dan setelah jenazah Pak Babin itu segera dimakamkan ke tempat pemakaman yang terdekat. Singkat cerita, istrinya Pak Babin yang sudah kepalang malu dengan tetangga-tetangganya, akhirnya dia pun memilih akan pergi dari desa itu dan pulang ke rumah kedua orang tuanya. Sehingga rumah itu ditinggal dan terbengkalai. Rumah itu jadi angker, begitu juga dengan rumahnya Pak Baron yang terbengkalai karena angker. Suatu malam ada salah satu warga yang lewat di depan rumahnya Pak Baron. Dia melihat ada sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan. Bahkan ada juga yang melihat sosok mirip dengan Pak Baron yang tengah duduk di depan teras rumah. Dan semenjak teror itu, para warga yang ada di situ jarang keluar malam. Apalagi ketika waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, kebanyakan mereka sudah berada di rumah. Pesan kali ini, syukuri apa yang kita miliki, jangan menyia-nyiakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting, apalagi melakukan kegiatan yang berdosa seperti berjudi. Kerja keraslah dan diimbangi dengan doa serta tawakal karena tidak akan ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Bukan malah memilih jalan pintas yang menyimpang agama dengan mencari pesugihan yang membuat kaya secara instan. Sungguh tipu daya setan itu lebih kejam. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mase dan Bae yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.